apalagi Terus apa suka dukanya nih selama ini? apa ya, jadi dukanya dulu apa sukanya dulu nih? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau nge-vlog dulu seru-seruan makan pop mie doer. Ini ada dua, apa ini? Yang dimasak apa? Ini pop mie pedes doer kuah. Yang kuah. Kalau yang ini yang goreng. Kita bukan mukbang ya, karena ini cuma dua aja. Ini ceritanya gak ada kerjaan aja, jadi Yes, betul. memang kebiasaan sih kalau sudah jam-jam 9 anak sudah tidur ya biasanya kita cari-cari sesuatu yang bisa dingemil atau dicemil. Ini cemilan ya berarti. Cemilan. Gitu. Kalau orang Indonesia memang kalau nggak makan nasi itu sih masih belum makan ya. Oke. Tradisi. Ini kita sebenarnya nggak kuat makan pedas, cuma suka. Oke. Ini aku yang apa namanya? Yang goreng sih. Oh cabai ya? Buat cabai banget. Nah, ini aku yang goreng tapi kayaknya bumbunya kurang banyak deh. Jadi masih nggak merata gitu. Tapi kalau yang kuah coba lihat. Tuh. Kayaknya dia menggoda banget. Kayaknya buka dong. Lihat. Nah, oke. Udah nih. Iya, kita coba nih sepedes apa pop mie doer. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak sakit perut. Masya Allah. Enak, pedes. Langsung nampol. Udah Udah keringetan keringetan padahal aja nih. Beneran nih. belum makan. Nah ini yang goreng ya. Sayang bumbunya kurang merata nih. Suapan pertama udah pedes banget. Kita udah kuat apa enggak sampai akhir ya kan? Ini masuk challenge enggak nih? Harus sampai habis nggak? Ya, tapi nggak adil juga sih karena kan kuah sama goreng pasti lebih panas yang kuah ya, soalnya kan dia udah Itu dong, kuahnya dibuka panas. dong. Udah kuahnya panas. Terus apa namanya? Ini juga dia kayaknya lebih pedes daripada yang goreng. Dan bener-bener bikin doer. Nah, biasanya kita campurin ini ikat kan. Jadi selamat makan. Selamat makan. Udah keremetan. Bisa ya? Jadi gimana nih Bu? Selama pandemi ini proses kuliahnya lancar nggak? Alhamdulillah sih karena kita sudah bikin channel YouTube yang berdua di rumah dosen ini, jadi anak-anak mahasiswa saya rasa mereka responnya juga positif. Mereka merasa bahwa dengan channel YouTube ini lumayan lah untuk mereka bisa lebih paham penjelasan dari dosennya, kemudian juga bisa mengulang-ulang apa yang dia nggak ngerti dari video YouTube yang kita buat, dan nggak bingung juga ya sama sinyal yang kadang mereka juga Menjadi keluh kesah mahasiswa. betul, karena sinyalnya yang ada kalau misalnya pakai teleconference mereka jadi nggak fokus untuk mendengarkan materi kuliah dan juga terputus-putus materinya. Jadi sekalian cerita juga bahwa kita bikin channel YouTube ini karena awal-awal kuliah daring kita
anak-anak semangat ya teleconference, tapi habis itu ngelihat wajah mereka yang sudah mulai Bingung. bingung, bosan dan lain-lain. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk bikin channel YouTube ini. Di channel YouTube ini memang terinspirasi dari apa ya? Ngelihat wajah mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah mulai bosan, ruwet, ya kan? Dan juga kayaknya sudah mulai nggak semangat kami lihat di teleconference, sehingga kami memikirkan gimana sih caranya supaya mahasiswa ini bisa belajar dengan lebih baik. Jadi kita bikin channel YouTube ini karena kebetulan kita suami istri yang sama-sama profesinya sebagai dosen, akhirnya kita bikin channel YouTube yang barengan kayak gitu. Dengan tanpa mengurangi substansi dari indikator-indikator yang sudah kita bikin dalam rencana pembelajaran semester ya. Ya, Kalau betul. kita menggunakan channel YouTube, jadi kan artinya materi yang akan kita sampaikan itu terukur, jelas. Sesuai dengan rencana pembelajaran. Yes. Itu kayaknya media lebih banyak habis daripada minyak. Tapi enggak sih, kalau dibuat sambil ngobrol kayaknya enggak bersama. Jadi nikmat-nikmat aja ya. Yes, betul. Apalagi yang Apa suka dukanya nih selama ini? apa ya? Jadi dukanya dulu apa sukanya dulu nih? Biasanya orang senang pahitnya dulu. Oh, pahitnya dulu. Ya Oke. sesuai dengan bahasa di Al-Quran ya, inna ma'al usri yusra ya. Jadi sesudah kesulitan akan muncul kemudahan, maka sulit aja dulu. Yang duka-duka dulu aja. Yang duka yang pertama sedih karena nggak bisa ketemu dengan wajah-wajah anak-anak di kelas. Itu benar-benar bikin kangen sekali. Dan juga keramaian mereka di kelas, partisipasi aktif mereka di kelas itu benar-benar sangat saya rindukan. Itu dia. Kemudian dukanya juga yaitu juga tidak bisa ketemu dengan teman-teman kantor, sehingga pekerjaan jadi bisa dilakukan, hanya menjadi lebih susah, ya kan? Kalau ibu-ibu dukanya tuh biasanya karena nggak bisa ngegosip. Enggak juga sih. Ya, ada benernya dikit. Dukanya juga ada lagi. Jadi kita sebagai emak-emak itu bingung antara melakukan pekerjaan rumah tangga dan juga melakukan pekerjaan kantor. Karena kalau biasanya kita ngantor, ya udah kerjaan kantor aja fokus. Tapi kalau kita work from home, jadi kita bingung antara kerjaan kantor dengan kerjaan rumah, ngurus anak itu jadi waktunya jadi amburadul lah, pusing. Apalagi sama profesinya ya, itu bikin kita bingung kalau misalnya mau ngajar sama-sama jam ngajar, bingung Kadang-kadang suka bentrok sih. siapa yang pegang Adel ya kan, anak kita. Ya itu dia. Terus kalau Mas, kalau sukanya apa ya? Sukanya kayaknya kita, Mas dulu deh, dukanya apa? Dukanya sih rata-rata sama, jadi beda sih antara kita langsung tatap muka dengan mahasiswa itu dengan kita ngomong di kamera itu agak beda. Pertama itu agak canggung sih, cuman akhir-akhirnya ya karena ini berkaitan dengan tuntutan juga, ya mau nggak mau sih akhirnya ya kita mulai terbiasa gitu. Itu yang pertama. Juga dukanya lagi nggak enak sih kalau di rumah terus. Bosan ya, benar, karena bagaimanapun dosen ini kan selain sebagai pembelajar juga, dia dalam melaksanakan tridharma perguruan tingginya agak susah ya, karena kan ada penelitian juga kan, harus terjun ke masyarakat juga. Itu juga sih yang menjadi duka-duka menjadi seorang dosen gitu Di dalam pandemi ini ya. dalam keadaan pandemi ini. Cuman duka kita nggak seberapa dengan Ya, orang-orang yang betul. sedang sakit dan juga Termasuk teman-teman yang banyak di PHK juga kan. Dan kita harus bersyukur banyak lah. bersyukur lah, ya betul. Betul, harus banyak bersyukur. Juga
apa ya, keluh kesah kita juga nggak ada apa-apanya dibanding dengan tenaga kesehatan yang sedang di garda terdepan untuk melawan corona ini. Kalau sukanya kayaknya sama deh. Yang pertama, kita bisa jadi sama-sama terus 24 jam yang biasanya sibuk sampai suami kadang sering pulang larut malam. Kalau sekarang kan bisa sering sama-sama, bukan sering sih, 24 jam barengan, merawat anak bersama, bisa bisa merawat anak, melihat tumbuh kembangnya dia setiap saat selama 24 jam. Itu yang bikin kadang-kadang pas kita udah pulang anak udah tidur. Ya, betul. Kita kadang berangkat pagi, anak pas lagi manja-manjanya kan, karena baru umur di bawah 6 bulan juga. Ya gitu, semuanya ada ibrohnya. Betul, jadi kita harus syukuri aja. Nikmati, jalani, syukuri. Nah, ini udah mulai nih kebiasaan mama yang minta suami. Coba yang kuah ya. Bener mas, lebih panas. You want to try? Okay. Bener, ini lebih panas. Apa, berasanya lebih pedas daripada yang goreng. Dan tapi suami malah udah mau habis aja, sedangkan punya aku masih banyak banget. Coba deh yang ini goreng. Coba, ayo. Oke. Apalagi sih yang mau kita bahas? Oh, udah kenalan. Oh ya, itu juga sekaligus kenalan kita. Jadi di channel YouTube ini mungkin ke depan memang lebih banyak tentang video-video pembelajaran, kemudian juga bolehlah sedikit nge-vlog kayak gini ya, buat seru-seruan. Atau juga ada tips dan trik nanti, karena saya adalah dosen kebidanan, jadi nanti mungkin akan banyak memberikan edukasi mungkin kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia. Siapa tahu ya subscriber kita jadi banyak gitu. Jadi itu penting itu. Jadi bisa mengedukasi sedikit untuk ibu-ibu bagaimana cara merawat kesehatan dirinya dan juga merawat kesehatan sang buah hati. Salah satunya tadi kita sudah upload tentang bagaimana cara melakukan steril susu botol bayi kayak gitu-gitu. Nanti kita akan banyak share juga tips dan trik yang seperti itu yang berguna untuk ibu-ibu. Kalau untuk Mas nih, karena Mas dosen ekonomi, apa nih yang bisa diberikan nih, misalnya nanti di video-video kita selanjutnya selain video pembelajaran ya? Oh ya, tentang finansial mungkin. Ya nanti mungkin kita akan collab dengan beberapa dosen-dosen yang lain yang berkaitan dengan praktisi ya. Biasanya itu berkaitan dengan praktisi finance. Jadi karena secara basically dulu kan kita pernah di perbankan, jadi mungkin kita akan bagaimana cara mengatur keuangan. Terus kemarin juga kita itu sempat ini kan pengabdian masyarakat kepada sekolah-sekolah dasar pada waktu itu kita sasarannya. Kenapa? Karena rata-rata kan masalah uang ini kan sebenarnya krusial ya. Jadi bagaimana kita bisa mendidik teman-teman di sekolah dasar itu biar adik-adik agar lebih bijak dia menggunakan atau mempergunakan uang sakunya gitu, agar bisa nabung juga. Kemarin seru kok, nanti akan kita upload juga. Jadi meskipun kita di kesehatan dan juga ekonomi, kita juga bisa collab ya, kayak kemarin yang kita Ekonomi kesehatan. Yes, di SD itu sekolah dasar kita memberikan penyuluhan untuk mengedukasi adik-adik di sekolah dasar supaya dia mempunyai kesadaran diri untuk jajanan yang sehat. Jadi dia bawa bekal dari rumah atau jajan yang sehat, sehingga dia punya uang yang lebih, uang sakunya bisa lebih untuk saving dia. Nah, jadi kita di situ mengedukasi seperti itu. Jadi sebenarnya ilmu itu bisa kita kita kolaborasikan lah, kayak channel YouTube kita ini ya. Oke. Apalagi sudah sih? Ya mungkin sementara itu aja dulu. Jadi berkaitan dengan nanti
mungkin akan ada ide-ide lagi, termasuk juga mungkin ada request juga, atau juga dari teman-teman, nanti teman-teman dosen kita itu ada yang mau nyumbang ide atau mau nyumbang apa gitu ya, kita akan pertimbangkan juga ya. Oke, betul. Dan kita juga mungkin akan share bagaimana pengalaman kita menjadi dosen muda ya. Kita masih junior banget, masih baru 1 tahunan Ya, kita. baru bergabung benar-benar terjun di dunia pendidikan, di Dunia tenaga. perdosenan, persilatan perdosenan. Nah, jadi mungkin kita pengalaman-pengalaman sebagai junior lecturer nanti kita bisa share ke kalian juga. Ya pokoknya ini suka duka menjadi dosen juga. ya betul boleh. Termasuk ininya enak nggak jadi dosen ya. Ya nantilah kita videonya bakal mungkin campur baur antara video pembelajaran, tips dan trik kesehatan dan ekonomi, juga vlog-vlog kita yang kayak gini nih, yang enggak ini. Nggak jelas sebenarnya ya. Ya betul. Tapi semoga kalian suka, dan juga semoga kalian juga yang nonton pada subscribe, like dan share, ya kan? Request juga boleh, request. Request. Ya terkait apa nanti yang mau akan kita bahas terkait dunia dosen tuh apa aja yang pengen. Mungkin ada teman-teman yang baru atau sedang kuliah S2 yang bercita-cita menjadi dosen, bagaimana sih sebenarnya langkah-langkahnya, atau bukan langkah-langkahnya ya, tapi kiat-kiat mungkin ya. Jadi sebenarnya passion kita itu bener nggak sih kita pengen jadi dosen atau tenaga pendidik misalkan seperti itu. Oke, betul. Karena kita masih junior lecturer, mungkin ya Banyak beneran harus banyak belajar. belajar. Ya, betul sekali. Oke. Apalagi ya, sudah itu aja kayaknya, ini juga udah mau habis. Ya, betul. Video kita terlalu panjang juga, nanti bosannya lihat wajah kita gitu. Baiklah, sekian intermezzo dari kami sekaligus perkenalan. By the way nih, komen terakhirnya apa? Emang pedes ya? B aja. B aja. Iya ya, B aja. Oke. Baiklah, saya Lydia Detama Putri. Saya Walid Albar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.